A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Jumat tanggal 25 Jumadal Ula tahun 1442 Hijriah atau 8 Januari tahun 2021, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Matan Abu Syuja. Kita merujuk kepada kitab At-Tazhib fi Adillat Matan Al-Ghayah wa Taqrib karya Dr. Dib Mustafa Al-Bugha hafizahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan tentang kitab Janais, dan ini merupakan pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang pertama, kita telah membahas bahwasannya kalau ada orang yang meninggal, ada 4 hal yang harus kita kerjakan. Itu saja. Kalau ada orang meninggal, ada 4 hal yang harus kita kerjakan. Pembahasannya diawali dari halaman 167. Apa saja 4 hal yang harus kita kerjakan kalau ada yang meninggal? Yang pertama, orang meninggal itu dimandikan. Kemudian yang kedua, orang meninggal itu dikafankan. Kemudian yang ketiga, orang meninggal itu disolatkan. Lalu selanjutnya yang keempat, orang meninggal itu dikuburkan. Ini sudah dibahas kemarin. Ya, dimandikan, kemudian dikafankan, disolatkan, lalu dikuburkan. Ya, kalau laki-laki yang meninggal, maka yang memandikan adalah laki-laki. Boleh perempuan kalau dia adalah istrinya. Kemudian kalau yang meninggal perempuan, maka yang memandikan adalah perempuan. Boleh laki-laki kalau dia suaminya. Kemudian dikafankan juga demikian. Lalu disolatkan. Disolatkan ini yang terbaik, yang nyolatin itu yang paling tua, karena yang paling tua biasanya lebih make hati dia gitu. Atau mungkin yang terbaik adalah keluarganya, anaknya. Tapi kalau memang mereka menyerahkan kepada imam masjid, kepada ustadznya, tidak masalah. Kemudian baru berangkat dikuburkan. Nah, kemarin kita sampaikan ada 2 yang tidak perlu disolatkan dan tidak perlu dimandikan. Yang pertama adalah orang yang mati syahid di medan peperangan melawan orang-orang musyrik. Ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat perang Uhud, Nabi SAW memerintahkan mereka dikuburkan pakai baju yang mereka mati dengannya. Jadi pakai baju yang lagi dipakai maksudnya. Kemudian
dikuburkan tanpa disolatkan. Ada riwayat menyebutkan Nabi menyolatkan orang yang mati di medan perang. Nah, para ulama yang berpendapat tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan, mereka mengatakan maksud Nabi menyolatkan adalah mendoakan. Makanya terjadi perselisihan di kalangan para ulama, sehingga ada yang menyebut tidak masalah disolatkan orang yang meninggal di medan peperangan. Kemudian yang kedua yang tidak perlu disolatkan adalah bayi yang dia keguguran, kemudian gak ada suara tangisan, tanda kehidupan. Karena kalau dia nangis berarti dia hidup. Kalau dia hidup kemudian meninggal, maka diperlakukan layaknya orang hidup yang meninggal, dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Akan tapi dia tidak nangis. Maka yang disebutkan oleh penulis rahimahullah Al-Qadi Abu Syuja termasuk yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan. Ada dua, yang mati di medan perang dan bayi yang keguguran tapi nggak pakai nangis. Artinya tangisan ini tanda kehidupan. Kalau dia hidup diperlakukan layaknya orang hidup yang meninggal. Kemudian juga kemarin disampaikan jenazah itu dimandikan secara ganjil bilangannya. Maksudnya seperti apa secara ganjil? Yang pertama disiram dulu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tentunya setelah diwudukan. Ya layaknya orang hidup semampunya. Atau anggota wudhu yang wajib saja, tangan, kemudian muka, kemudian kepala dan kaki. Kemudian disiram, siraman pertama hitungannya 1 kali. Kemudian disabunin, kemudian dibersihin sabunnya, itu siraman kedua. Kemudian terakhir disiram dengan air kapur barus. Itu sama aja 3 kali dimandikan. Atau kalau mau dibilang itu 1 kali dimandikan, berarti boleh diulang lagi kali kedua dan kali ketiga seperti itu. Kalau memang dipandang perlu. Di sini kita tidak hadirkan dalil karena sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Langsung kita sebutkan saja apa yang dikatakan oleh Al-Qadi Abu Syuja rahimahullah. Kemudian dimandikan dengan daun bidara. Kemudian ditutup dengan siraman air kapur barus. Kalau kita dimandikan dengan sabun, ditutup dengan siraman air kapur barus. Dan yang terbaik yang memandikan yang pengalaman. Ya, yang terbaik yang memandikan adalah yang pengalaman. Bayar nggak apa-apa. Ya, kalau perlu nanti yang bayar pakai uangnya orang yang meninggal atau ada yang mau bayarin keluarganya. Yang terbaik adalah yang pengalaman. Cuma walaupun demikian tetap sebagai amanat ilmiah, mau nggak mau kita juga harus tetap paham. Ya, karena bisa jadi ada yang meninggal perempuan, nggak ada yang bisa memandikan. Maka kita bisa memandikan dengan cara apa? Istri kita disuruh maju, mandiin, nanti kita bimbing dari luar. Ya, diwudukan dulu. Kemudian disiram dari ujung rambut sampai ujung kaki, udah basah semua, udah sabunin sekarang, bersihin. Kemudian dibilas. Terakhir apa? Siram dengan air kapur barus. Walaupun memang orang yang pengalaman biasanya ada trik-triknya, kayak perutnya dipijat sedikit, mungkin ada kotoran yang keluar, sekalian disiram. Dan tidak harus dengan air yang mengalir. Terkadang sebagian memaksakan, ini yang masalah. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Tapi kalau memang airnya ada, pengen pakai air yang mengalir, silakan saja. Nah, cuma jangan sampai memaksakan diri. Nggak adanya air yang sudah tertampung, ya sudah, tidak masalah. Kemudian setelah dimandikan, dikafankan, tiga lapis. Minimalnya 1 lapis.
Tapi alhamdulillah rezeki ada, rata-rata pada 3 lapis. Nggak mesti dibajuin, nggak mesti dipakein sorban, dijilbabin dan seterusnya, nggak. Apa sebabnya? Nabi SAW tanpa digitu-gituin begitu. Jadi langsung saja dikafankan. Kemudian baru disolatkan dengan 4 kali takbir. Takbir yang pertama baca Fatihah, sir, ya. Takbir yang pertama baca Fatihah. Dan ketika nyolatin itu nggak perlu diulang. Yang telat nggak perlu ikut nyolatin, nggak perlu. Kecuali kalau misalkannya ada datang keluarganya belum nyolatin, pengen nyolatin. Nah, kita warga nih telat belum nyolatin, ya nggak perlu nyolatin karena udah disolatin kan, seperti itu. Cuma kalau mau nyolatin ya silakan saja. Dan jenazah disolatkan setelah rapi, dimandikan dan dikafankan. Karena pengen disolatin harus suci dulu gitu kan, harus bersih dulu kan, seperti itu. Jadi takbir yang pertama baca Fatihah, Allahu Akbar, baca Fatihah. Kemudian takbir yang kedua baca salawat kepada Nabi SAW, Allahu Akbar. Minimal Allahumma salli ala Muhammad, minimal. Tapi kalau mau lengkap baca salawat Ibrahimiyah. Ketika kita tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir yang ketiga, Allahu Akbar, doakan jenazah. Ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu kalau belum hafal. Tapi besok-besok dihafalin. Ada doa panjang di halaman 171. Kemarin sudah kita sampaikan penjelasannya. Ini doa yang dibaca oleh Imam Syafi'i rahimahullah secara makna. Akan tetapi kalau pengen dalil pasti, maka yang terbaik yang ada di halaman 174. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu, kemudian wa'fu anhu wa'afi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa thaljin wa baradin, atau waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatul qabri wa adzaban nar. Ini kalau mau panjang, tapi minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu di takbir yang ketiga. Atau ada riwayat lain, doanya adalah Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal Islam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Sekali lagi, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal Islam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ini kalau hafal. Kalau tidak hafal, sekali lagi minimal apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Takbir ketiga. Kemudian takbir yang keempat disebutkan bacaannya adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Atau diam sejenak kemudian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi insya Allah bisa semua sholat jenazah. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau yang terbaik pakai salawat Ibrahimiyah yang biasa dibaca ketika kita tahiyat. Kemudian yang ketiga, baca doa untuk jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu. Takbir keempat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, baca Allahumma
la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu, atau diam sejenak kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai. Dalam riwayat lain disebutkan takbirnya 5 kali, 6 kali, 7 kali, tapi rata-rata kita alami di masyarakat kita takbirnya berapa kali? 4 kali. Nah, lalu masalah lanjutannya adalah terkait menguburkan jenazah. Di sini kita perhatikan di halaman 176. Wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblah. Wa yudfanu fi lahdin. Jenazah dikuburkan di liang lahat, mustaqbilal qiblah, ngadep kiblat. Liang lahat maksudnya apa? Liang lahat yang dikeroak di samping begitu. Jadi gali kubur yang di samping dikeroak, aslinya dikeroaknya ukuran jenazah. Jadi jenazah digeletakin langsung ngadep kanan seperti ini, ngadep kanan kalau kita tidur. Aslinya begitu. Namun faktanya di lapangan tidak demikian. Ternyata dikeroak cuma dikit gitu. Saya pernah ngomong sama petugas gali kubur ketika menguburkan salah satu jenazah. Kata petugas gali kubur, nggak bisa pak, udah rapat. Jadi kalau dikeroak agak jauh ke dalam, ntar tembus ke sebelah. Begitu katanya. Saya pernah, karena saya nggak terima sekali, cuma dikit banget begitu. Karena yang kita ketahui lahat itu ya dikeroak ukuran jenazah digeletakin langsung ngadep kanan. Nggak pakai penahan gitu yang tanah bulat-bulat udah ngadep kanan, harusnya begitu gitu. Itu lahat namanya. Maka wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblah, dikuburkan liang lahat tadi ya, yang dikeroak adalah yang di pinggirnya seperti kita lihat kalau nguburin jenazah ngadep kiblat. Jadi kayak sunnah tidur ya, kalau sunnah tidur itu kalau ke kanan ngadep kiblat. Tidurnya ke kanan begitu. Tidurnya ke kanan. Nah, jenazah itu dikananin tapi ngadep kiblat. Kalau sunnah tidur kan ke kanan, ngadep kiblat, nggak ngadep kiblat terserah gitu kan. Tapi jenazah di ke kananin menghadap kiblat. Dasarnya apa? Dasarnya penjelasan pertama di halaman 177. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, annahu qala fi maradi mautihi. Disebutkan dia pernah ngomong ketika dia lagi sakit yang akhirnya dia meninggal. Dia pernah bilang apa? Dia pernah bilang kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alut taslim. Dia pernah bilang alhidu li lahdan. Dia bilang nanti kalau saya meninggal bikinin lahat buat saya. Artinya kuburan, gali kubur, kemudian yang dibolongin atau yang dikeroak yang di pinggir itu. Wansibu alayya labana nasaba. Jadi buatkan lahat, kemudian bikin batu bata buat nutupin. Kalau kita pakai papan buat nutupin kalau kita. Sebagian daerah pakai bambu. Saya pernah lihat 2, papan sama bambu. Ada yang pernah lihat yang lain? 2 ya, papan sama bambu. Kemudian dikatakan kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu dilakukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuburannya adalah lahat. Kemudian ditutup dengan mungkin batu-batu begitu. Kalau dulu batu bata kan dia dilahat tuh di pinggir, otomatis batu bata bisa ditumpuk begitu, ibaratnya kayak nutup pakai papan begitu. Atau mungkin tanah ditumpuk banyak begitu, nutup, jadi ditutupin begitu jenazahnya. Seperti itu pesan Sa'ad bin Abi Waqqas. Artinya sunnah Nabi ya demikian begitu, sebagaimana kita lihat di lapangan. Kemudian selanjutnya wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin. Itu jenazah diturunin ke kuburan
pelan-pelan dari bagian diturunin ke kuburan pelan-pelan, kepalanya duluan dari arah kaki. Jadi ini saya lagi turunin jenazah di bagian kepala, di samping saya ini ada yang di tengah, di sana yang kaki. Nah, jenazah turunin palanya dulu, kasih yang di sana dulu, oper ke tengah, nanti oper ke saya pas kepalanya. Seperti itu. Wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin. Jenazah diturunkan kepalanya dulu. Kalau di sini terjemahnya dari bagian kepala dengan lemah lembut, bukan itu maksudnya. Jadi kepalanya dulu diturunin dari arah kaki. Jelas insya Allah ya. Yang sunnah demikian. Kan selama ini kita lihat kebanyakan dari samping, atau bukan kebanyakan, ada yang dari samping begitu ya. Itu hanya menyelisih sunnah. Tapi tetap nguburinya sah, nggak perlu digali dari ulang, nggak perlu. Cuma di sini kita sedang belajar sunnah Nabi seperti apa begitu kan. Maka sunnah Nabi nurunin jenazah ke kuburan dari kaki, palanya dulu dioper ke yang di bagian kaki, oper ke tengah, oper ke yang bagian kepala, baru diturunin ke liang lahat. Dasarnya apa? Dasarnya adalah penjelasan kedua, halaman 177. Ini hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Anna Abdullah bin Yazid al-Hatmi as-Sahabi, disebutkan ya, ada seorang bernama Abdullah bin Yazid al-Hatmi. Dia adalah salah seorang sahabat. Adkhala al-Haris al-qabr min qibali rijlil qabr. Dia memasukkan jenazahnya Haris ke kuburan, itu dituruninya dari arah kaki. Kepalanya dulu diturunin, baru dioper dan seterusnya. Waqala, dan dia mengatakan, Abdullah bin Yazid al-Hatmi, dia bilang apa? Hada minas sunnah. Ini adalah sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi nurunin jenazah dari arah kaki. Ya, pernah lihat nggak turunin jenazah dari arah? Apa rata-rata pada ngeliatnya dari samping semua? Oh, nggak ada yang pernah ngeliat nguburin? Saya pernah dari kaki, lihat dari kaki Pak, apa dari samping? Kedua mertua saya, orang tua saya yang masukin semua. Enggak, maksudnya nurunin jenazahnya dari samping Ya, atau dari kaki? Enggak, pertama diambil dari samping, saya disuruh bertiga, kita terima dua bertiga. Tapi tetap pada umumnya ngambil agak miring doang, kepalanya ke bawah. Iya. Ya, rata-rata seperti. Tapi yang sunnah jenazah ditaruhnya bukan di samping lubang kuburan. Yang sunnah bukan di samping lubang kuburan. Yang sunnah jenazahnya taruh di bawah kaki, kepalanya dulu kasih ke orang yang berdiri bakalan di kaki, oper ke tengah, oper ke kepala. Itu yang sunnah. Ya. Jadi besok kalau ada keluarga meninggal, kalau bisa mengamalkan sunnah, ya bagus, menghidupkan sunnah, kan seperti itu. Tapi kalau tidak mungkin karena satu dan lain hal, ya sudah, yang penting jenazah dikuburkan. Cuma ada dua macam, Pak. Kalau biasanya kan di kampung itu digali pas dari atas, terus tengahnya dibawa digali tengah lagi, pas untuk semuanya itu. Iya, ini kita masih bahas yang macam pertama, itu macam kedua. Itu macam kedua. Kemudian wa yaqulul ladzi yulhiduhu, orang yang nurunin ke kuburan, ya, orang yang nurunin ke kuburan, dia sambil baca bismillahi wa ala millati rasulillah, atau dalam riwayat lain membaca bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Pendek doanya, gampang ya. Bismillah wa ala millati rasulillah, atau bismillah wa ala sunnati rasulillah. Cuma kadang-kadang namanya keluarga meninggal, kadang-kadang kita lupa. Ya sunnah ya, nggak masalah kalau kita lupa. Cuma yang terbaik kalau kita ingat, ya alhamdulillah kita bisa mengamalkan sunnah.
Mungkin kemarin yang pernah nurunin jenazah mungkin nggak baca ini gitu, tapi ya sudah lewat. Atau mungkin kita lupa, ya sudah begitu. Minimal bismillah. Minimal bismillah. Tapi yang sunnah tetap bismillah wa ala sunnati Rasulillah atau bismillah wa ala millati Rasulillah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dihasankan hadis ini. Disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'al mayyit fil qabr qala, beliau kalau meletakkan jenazah di kuburan, beliau membaca bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Beliau membaca bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Tapi riwayat lain menyebutkan bismillah wa ala millati Rasulillah. Ada dua. Kemudian selanjutnya wa yudja'u fil qabr, jenazah dibaringkan di kuburan, ba'da an yu'ammaqa qamatan wa bastatan. Ya, setelah kuburan itu digalinya agak daleman, kemudian luas, biar bisa nurunin, jangan terlalu sempit kan begitu. Dasarnya apa? Dasarnya di sini disebutkan yang pertama, digalinya luas, dalam, patokannya ya badan orang, patokannya ya badan orang, artinya dia bisa menerima jenazah begitu, itu patokannya. Dia bisa menerima jenazah, maka segitulah kira-kira dalamnya. Dasarnya hadis Abu Dawud, kemudian At-Tirmidzi, dikatakan hadis ini hasan, sahih. An Hisham bin Amir radhiyallahu anhu, dari Hisham bin Amir radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala fi qatla Uhud. Beliau bersabda ketika ada orang-orang yang meninggal gugur di perang Uhud, ihfiru wa ausi'u wa ahsinu. Nabi mengatakan ihfiru, disuruh gali, wa ausi'u, galinya yang lebar, wa ahsinu, galinya yang bagus. Minim-minimnya jenazah dikuburkan aman. Kan sekarang kan istilahnya ada tumpukan-tumpukan gitu ya, nggak semuanya rata. Mungkin dulu awal-awal ada kuburan yang galinya agak dalam, kemudian bisa ngambil jenazah. Ini saya contohin yang dari samping, walaupun memang sunnahnya dari arah kaki ya, agak jinjit mungkin dia ngambilnya begitu, tapi tetap bisa dimasukin. Kemudian karena ditumpuk atasnya lagi setelah berapa tahun begitu kan, maka ketahuilah minimal jenazah asal aman, nggak ada yang bisa gali gitu. Maksudnya nggak digali binatang begitu, nggak digali binatang. Jadi udah cukup aman, maka itu sudah cukup untuk nguburin jenazah. Jadi bikin lahat, ini baru dibahas lahat yang lubangnya di samping, karena nanti ada yang lubangnya di tengah, namanya syak. Ini masih lahat. Ya, kemudian dimasukkan jenazah itu dari arah kaki, kepalanya dulu sini, oper yang ke tengah, oper yang ke kepala, baru masukin ke liang lahat. Sambil baca apa? Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, atau Bismillah wa ala millati Rasulillah. Langsung hafal insyaallah ya, karena mudah. Ya, baru jenazah itu dibaringkan di kuburan, ngadep ke arah kiblat. Kemudian lanjutannya wa yusattahul qabr, kuburannya itu diratain. Kuburannya diratain ketika diuruk ya. Kuburannya diratain. Jangan tinggi sekali, tapi diratain. Tinggi sedikit sejengkal buat nandain itu kuburan. Dan gak perlu ngambil tanah yang lain sehingga kuburnya tinggi sekali gitu. Kemudian wala yubna alaihi,
nggak boleh dibikin bangunan di atasnya, dikijing, atau mungkin dibikin apa? Dibikin atap, ya, nggak boleh. Wala yujassas, nggak boleh di semen, ya, nggak boleh di semen. Di semen sama dibikin kijing sama apa beda? Ya, pokoknya begitulah, nggak boleh. Ya, di keramik sama aja nggak boleh. Kita kan heran kok nggak boleh begitu kan? Kita nanya nih kenapa nggak boleh? Ternyata itu dilarang. Dasarnya apa? Dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala li Abil Hayyat Al-Asadi. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abul Hayyat Al-Asadi. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Perhatikan. Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah SAW. Maukah engkau aku tunjukkan, aku kasih tahu, atau bukankah aku sudah ingatkan kepadamu Rasulullah SAW mengutus aku ke sini untuk apa begitu? Maka dia bilang apa? An la tada'a timsalan illa tamastahu. Engkau tidak boleh meninggalkan ada gambar, ada patung kecuali harus dihapus, harus dibersihin. Kita foto kita pajang kan ya? Ini kata Ali, Nabi bilang kalau ada gambar, ada foto harus dibersihin. Jadi harusnya jangan dipajang begitu. Itu kalau mau ngikutin Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Tidak juga kuburan yang ketinggian kecuali harus diratain. Kan ada ya kuburan orang habis nguburin tingginya tinggi banget gitu kan? Itu tidak sunnah. Yang sunnah itu apa? Diratain. Kasih tinggi sedikit buat orang tahu itu kuburan gitu. Mungkin sebagian pernah lihat ya kuburannya Raja Arab Saudi sebelum Raja Salman. Kira-kira setinggi itulah. Atau kuburan yang terakhir kemarin Raja Kuwait. Kalau pernah lihat, kira-kira gitu aja kuburannya, sederhana. Jadi ternyata itu wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kagak nyampe ke sebagian besar kaum muslimin. Ya, tahu kenapa nggak nyampe? Karena mereka nggak mau belajar. Karena mereka nggak mau membaca kitab para ulama. Yang mereka ikuti adalah yang biasanya adat. Makanya pernah kita sampaikan ya, Nabi bilang apa? Nabi bilang man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dia meniti satu jalan, di situ dia nyempetin belajar agama, hadir di majelis taklim, Allah mudahkan jalan menuju surga. Dia jadi tahu ternyata itu kagak boleh begitu. Orang yang kagak belajar taunya dia yang mungkin yang standar-standar saja, sholat, puasa, sahur, buka. Ternyata ini masalah ini yang mungkin di daerah yang kita yang di Indonesia ini yang katanya mayoritas mazhabnya Syafi'i kagak tahu informasi ini begitu kan. Jadi ternyata tidak boleh kuburan itu terlalu ditinggikan karena wasiat dari Nabi harus diratain. Boleh tinggi sedikit untuk nandain itu kuburan. Kemudian gak boleh dibangun di atasnya sesuatu, nggak boleh. Yang menunjukkan itu dasar yang lain, hadis riwayat Imam Muslim, hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabr. Dia bilang Rasulullah SAW ngelarang kuburan di semen.
Rasulullah SAW ngelarang kuburan di semen. Wa an yuq'ada alaihi. Kemudian Rasulullah melarang kuburan didudukin. Banyak yang duduk di atas kuburan. Ya, ternyata kagak boleh gitu. Cuma mungkin mereka nggak tahu karena tadi nggak belajar, nggak membaca kitab para ulama, nggak nyempetin buat belajar agama, ogah gitu kan. Sementara agama ini gizi hati gitu kan. Orang bisa nyempetin diri, ngebela-belain, nyari sesuap nasi sehari 8 jam buat makan perut. Tapi buat makanan hati dia nggak bisa ngebela-belain, cuma dari abis maghrib sampai isya doang udah berat banget gitu. Tuh dilarang ternyata duduk di atas kuburan. Wa an yuq'ada alaihi, duduk di atas kuburan nggak boleh. Kemudian wa an yubna alaihi, mendirikan bangunan di atas kuburan kagak boleh ternyata. Ya, mendirikan bangunan di atas kuburan kagak boleh. Lalu bagaimana kalau yang lebih mewah dari itu gitu? Bagaimana kalau yang lebih mewah dari itu? Kuburannya dibikin mewah, sallallahu alaihi wasallam. Maka yang lebih mewah bagaimana? Otomatis hukumnya apa? Haram. Loh, itu sederhana 4 juta tuh. 4 juta bisa buat bayar kontrakan 4 bulan. Kalau sebulannya 1 juta kan gitu. 4 juta bisa buat makan 3 bulan kali ya. Tergantung lah ya. Rata-rata mungkin bisa buat makan 4 bulan juga mungkin kalau orang bujang itu. Jadi di satu sisi menyelisih sunnah haram, di sisi yang lain apa? Buang-buang duit. Cuma masalahnya ketika orang dengar informasi ini mau nerima apa enggak begitu. Nah, dalam Quran Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Berarti kita disuruh ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau cinta sama Allah. Makanya kita nih cinta sama Allah kayak apa begitu? Kalau kita cinta sama Allah, cinta banget, berarti ngikutin Nabi, ngikutin banget gitu. Tapi kalau cinta sama Allah ya gitu-gitu aja ya, paling denger gini-ginian, udah biasa aja, kita biasa. Karena memang nggak nyari cinta Allah gitu kan. Nah sehingga ini aturan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kita nggak bisa nyalahin. Jangan nanti berarti kuburan yang di daerah sini, daerah sana, daerah itu pada dikijing salah semua ya Ustaz ya. Ya kita nggak nyalahin itu. Kita kalau bicara Islam ya begini paketnya. Tapi kalau bicara kaum muslimin, ada yang begitu, ada yang kan tiap daerah masing-masing. Ada tiap daerah yang ngelarang dikijing karena mungkin bahasa mereka ya dia agamanya bagus begitulah. Karena memang padahal secara dalil ada, cuma kan bahasa orang awam bilangnya agamanya bagus, nggak mau digijing-gijing begitu kan. Jadi seperti ini kalau kita berbicara Islam. Ya sama juga dengan kuburan Nabi Muhammad SAW. Jangan dikatakan kuburan Nabi ada di Masjid Nabawi, tidak. Kuburan Nabi ada Nabi dikubur bukan di Masjid Nabawi, Nabi dikubur di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Loh sekarang kok masuk ke wilayah Masjid Nabawi? Iya, tapi para ulama yang hidup di kala itu mereka sudah mengingkari. Karena dalam Islam yang lebih dikedepankan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Masalah terlaksana atau tidak itu urusan yang di atas, urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk berdakwah, untuk ngebilangin. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Fadzakir, kasih peringatan. Innama anta mudzakir, engkau hanyalah orang yang memberikan
peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak engkau tidak disuruh untuk menguasai mereka. Artinya kalau dibilangin mereka harus nurut, enggak. Tapi tetap mau nggak mau ini harus kita sampaikan kepada kaum muslimin. Bahkan mungkin kalau saya tidak salah ingat, saya pribadi juga pernah menyampaikan kepada orang yang pengen dikijing kuburan orang tuanya atau siapa. Saya sampaikan ini. Cuma kita hanya bisa menyampaikan saja. Sebagian mereka tetap melaksanakan. Nanti dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutannya, wala ba'sa bil bukai 'alal mayyit. Tidak masalah nangisin orang mati. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal, kita nangis, tidak masalah. Nangisin orang yang meninggal itu tidak masalah. Apa sebabnya? Sebabnya hadis Bukhari Muslim. Ya, sebabnya hadis Bukhari Muslim. Nomor 6 di halaman 178. Disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam baka ala waladihi Ibrahim qabla mautih. Rasulullah SAW itu nangisin Ibrahim pas dia pengen meninggal. Lima ra'ahu yujawwidu bi nafsihi. Kemudian disebutkan ketika dia ngelihat Ibrahim ini, akhirnya mau nggak mau apa? Mau nggak mau dia ngerelain. Ya, mau nggak mau dia merelakan Ibrahim meninggal dunia. Wa qala, dan beliau bersabda, beliau mengatakan apa? Innal aina tadma', sesungguhnya air mata ini mengalir. Wal qalba yahzan, hati ini sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kita tidak berkata-kata kecuali kata-kata yang Allah redha. Jangan sampai kata-kata mengeluarkan kayak enggak terima takdir begitu. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, dan sesungguhnya kami sedih dengan engkau meninggal dunia ini wahai Ibrahim. Jadi kita nangisin orang yang meninggal boleh saja berdasarkan riwayat ini. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan zara Nabi SAW, dia bilang Nabi pernah berziarah qabra ummihi, ke kuburan ibunya. Fabaka, kemudian beliau menangis. Wa abka man haulahu, dan yang ikut juga pada nangis. Ini sebagai dalil boleh nangisin orang yang meninggal. Jadi kalau ada yang nangisin orang meninggal jangan disalahin. Akan tetapi catatannya apa? Min ghairi nauhin wala syaqqi jaibin. Tidak boleh berlebihan nangisinnya. Niyahah namanya. Ngerobek-ngerobek kantong baju, mukul-mukul muka, itu nggak boleh kalau seperti itu. Itu namanya niyahah, atau yang semakna dengannya. Seakan-akan dia tidak terima takdir. Dia robek-robek kantong baju, dia pukul-pukul muka, jedotin pala ke tembok. Itu tidak boleh. Di dalam syariat Allah semuanya haram. Tapi kalau cuma sekedar nangis, ya nggak masalah. Dasarnya apa? Dasarnya hadis riwayat Muslim. Hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, an-naihatu, orang yang niyahah. Orang yang niyahah, meratap berlebihan. Ya kalau udah meratap berlebihan gitu ya. Nabi mengatakan an-naihatu, orang yang meratap
meratapin orang yang meninggal dunia begitu, idza lam tatub, kalau dia kagak tobat qabla mautiha, sebelum dia meninggal. Di sini dibilangnya an-naihah, perempuan gitu. Rata-rata perempuan yang kayak begitu ya, rata-rata perempuan. Kalau dia belum tobat sebelum meninggal, tuqamu yaumal qiyamah, nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Wa 'alaiha sirbalun min qatiran. Nanti di badannya ada pakaian dari getah. Di badannya itu. Wa 'alaiha sirbalun min qatiran. Ada pakaian dari getah. Jadi bergetah-getah gitulah. Wa dir'un min jarab. Kemudian bekudis-kudis. Kira-kira gatal nggak tuh? Gambarannya di dunia dia ngeratapnya kan kayak begitu tuh. Di akhirat bakal digituin lagi. Dia bakal begitu-begitu lagi di akhirat. Sebagai hukuman buat dia. Getah gatal nutupin badannya, kudis nutupin badannya, kayak dia ngeratap waktu di dunia lah, nggak karu-karuan kayak begitulah. Itu hukuman orang yang meratap. Sebelum dilanjutkan kita azan dulu. Fadhal muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
Baik, bismillah, kita lanjutkan. Tadi terakhir pembahasannya adalah meratap. Ya, meratapi jenazah. Nangisin jenazah boleh. Ada orang meninggal dinangisin boleh. Sedih, ya kan? Yang nggak boleh meratap. Anak-anak. Sini kamu berisik. Duduk depan sini. Depan sini, duduk sini depan. Jangan berisik. Itu bilangin temannya tuh. Jadi sekali lagi, ada yang meninggal dinangisin boleh, yang nggak boleh meratap. Nah, dasar yang lain adalah hadis Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa minna man latamal hudud, bukan termasuk golongan kami orang yang mukul-mukul pipi pas ada yang meninggal, meratap. Dalam hadis lain dikatakan apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga, kan begitu. Nabi mengatakan tidak termasuk umat saya, kata Nabi, yang suka mukul-mukul pipi. Dalam artian ada yang mati dia meratap, nangis nggak karuan. Wasyaqqal juyub, ngerobek-ngerobek kantong, meratap. Ada yang meninggal nangis nggak karuan, jedot-jedotin pala tembok mungkin. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan dia mengatakan kata-kata jahiliyah. Kata-kata jahiliyah ya kata-kata nggak karuan, kayak nggak terima takdir gitu. Ada yang meninggal ngomongnya nggak karu-karuan. Ini nggak boleh. Tapi ada aja sebagian kaum muslimin yang mungkin 1001 atau ada aja yang ternyata ngelakuin itu gitu. Tahu sebabnya apa? Mereka nggak belajar. Hadir di pengajian males, jadi kagak tahu informasi-informasi kayak begini begitu. Baca buku Islam tuh males begitu. Jadi kurang melek sama ilmu, lebih melek sama duit gitu kan. Kalau kerja 8 jam oke. Pengajian cuma 30 menit, sejam aja ogah gitu kan. Itu sebabnya mereka jauh dari ilmu. Jadi kadang-kadang ngelakuin sesuatu yang dilarang. Yang ngaji aja kagak dijamin kan begitu. Cuma nanti ada apa namanya? Ada, ya Allah, dia ngerasa bersalah, dia bertaubat. Masih ada faedah yang lain, kan begitu. Kemudian yang aturan lain terkait orang yang meninggal. Wa yu'azza ahluhu ila salasati ayyam min dafnihi. Keluarga orang yang meninggal itu boleh kita takziah, batasnya 3 hari doang. Boleh kita takziah, batasnya 3 hari. Dasarnya apa? Ini 3 hari buat orang yang mukim ya, buat tetangga-tetangga apa. Kalau buat orang yang di kampung, datang dia sebulan atau dia mungkin lagi kerja di luar negeri, ya nggak masalah. Ini buat orang yang mukim, batasnya takziah cuma 3 hari. Dasarnya apa? Dasarnya hadits Ibnu Majah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ma min muslimin yu'azzi akhahu bi musibatin. Tidaklah seorang muslim dia bertakziah kepada saudaranya yang lagi ketimpa musibah. Lagi ada yang meninggal, dia takziah. Illa kasahullahu min hulalil karama yaumal qiyamah. Kecuali dengan itu nanti Allah akan berikan pakaian perhiasan kemuliaan buat dia pada hari kiamat. Kadang-kadang orang takziah malas, padahal itu manfaat gitu. Walaupun cuma nongol sebentar, bisa dengan gara-gara kita takziah kita dapat pakaian kemuliaan. Kalau ibaratnya itu jubah putih, besok kita dapat di hari kiamat. Dan takziah ini maksudnya apa? Takziah itu maksudnya kita ngasih motivasi sama orang yang lagi meninggal tuh, keluarganya, yang sabar ya. Kalau bahasa Arabnya apa? A'zamallahu ajrak.
Ya, mudah-mudahan Allah kasih pahala yang besar. Begitu. Ini yang di luar udah komat, tapi kita agak mundur dikit nanti 12 menit lagi insyaallah. Saya punya jam, itu jamnya mati. Dan saya nggak bakal duduk sampai jam 9, tenang, nggak bakal. 12 menit lagi insyaallah. Kemudian lanjutannya adalah wa taqrahu ba'da salasati ayyam illa limusafir. Makruh takziah lewat 3 hari kecuali orang musafir. Dia jauh di sana. Kenapa? Li'annal huzn yantahi biha ghaliban. Karena yang namanya sedih itu biasanya 3 hari lewat gitu. Udah gak sedih lagi. Dia udah gak sedih, datang tetangganya takziah. Oh, dia sedih lagi, nangis lagi, dia cerita, iya kemarin sakit, ini gak sakit, gak. Nangis lagi dia gitu kan. Jangan takziah kalau udah lewat dari 3 hari. Kan kita lihat ya, bahkan seminggu ada yang takziah tuh. Keluarganya cerita sambil nangis, bikin sedih orang namanya. Takziah makruh kalau lewat dari 3 hari. Fala yustahsan tajdiduhu, maka enggak bagus kita bikin sedih lagi dia, enggak bagus. Kama yakrahu tikraruha, sebagaimana makruh juga kalau takziah bolak-balik. Pagi udah datang, sore datang lagi, siang makruh takziah bolak-balik, bikin sedih. Kemudian wal aula an takuna ba'da dafan. Lebih kalau mau bagus takziahnya habis nguburin. Kenapa? Listighali ahlil mayyit bitajhizihi. Karena orang keluarganya itu lagi sibuk ngurusin jenazah, nyari kuburan, nyari yang mandiin, nyari yang ngafanin, sibuk. Akan tetapi illa in ishtadda husnihim fataqdimuha aula. Kecuali kalau nanti malah repot, kalau takziahnya habis nguburin atau malah bikin tambah sedih, maka yang lebih afdal takziahnya dari awal. Kayak kita biasa ada yang meninggal pagi-pagi kita udah datang. Kalau meninggalnya pagi, kalau meninggalnya siang kita langsung datang. Itu lebih baik. Muasatan lahum, supaya mereka lebih tenang, enggak keinget lagi, nangis lagi. Kemudian yang terakhir, wala yudfan isnani fi qabrin illa lihajah. Enggak boleh nguburin satu lubang 2 orang, enggak boleh. Kecuali kalau darurat. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Bukhari. Maksudnya satu lubang 2 orang bukan ditindih ya, bukan. Tapi satu lubang 2 orang ada 2 jenazah baru meninggal dikuburin bareng 2 gitu. Itu enggak boleh. Kan tadi kan kita udah katakan lahat itu normalnya jenazah masuk ke dalam. Cuma kan lahat itu rata-rata sekarang karena udah penuh kuburan mungkin, jadi cuma ngasal doang, asal pinggirnya lubang dikit, keroak dikit udah gitu kan. Normalnya itu sampai ke dalam. Istilahnya kalau meja nih sampai ke kolong masuk dia jenazahnya. Bisa diisi 2 begitu. Jadi jenazah satu agak ke sini, sininya satu lagi gitu. Itu nggak boleh. Kecuali kalau darurat. Kenapa? Ini dikarenakan hadis Bukhari, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi SAW disebutkan anna Nabi SAW kana yajma'ur rajulaini min qatla Uhud. Nabi SAW pernah nguburin 2 orang yang gugur di perang Uhud. Darurat hitungannya. Berarti hukum asalnya tidak boleh nguburin itu satu-satu. Cuma karena berhubung Nabi pernah nguburin 2 orang jadi boleh kalau darurat. Ini selesai kita masalah kitab janaiz. Ya mudah-mudahan apa yang kita bahas jelas dan bermanfaat insyaallah. Wallahu alam, sampai di sini. Iya. Bisa. Silakan. Kalau jenazah ditumpuk tapi setelah ada 1 tahun atau 2 tahun. Dan kalau bisa ditumpuk batasnya sampai berapa gitu? Iya. Bolehkah jenazah ditumpuk setelah 1, 2, 3 tahun? Ya, pertama wallahu alam ya. Kalau memang tidak boleh karena darurat bisa menjadi boleh. Tapi tadi yang sedang dibahas nguburin langsung 2 orang sekaligus, itu yang hukum asalnya tidak boleh kecuali darurat. Tapi kalau sudah berapa lama, maka insya Allah boleh. Kalau memang ada yang mengatakan tidak boleh, maka ini hitungannya darurat. Kata kaidah menyebutkan ad-darurat tubihul mahdzurat.
Sesuatu yang darurat membolehkan yang tidak boleh. Artinya darurat berarti menjadi boleh numpuk jenazah yang sudah meninggal bertahun-tahun. Pertanyaannya batasannya seperti apa? Batasannya adalah batasan aman jenazah kagak digali sama binatang. Misalnya cuma semeter doang, mungkin nggak digali sama binatang. Kalau mungkin berarti jangan semeter. Gitu. Jadi batasannya wallahu alam adalah jenazah aman, kagak ada yang binatang yang gali. Ya kalau orang yang gali kan istilahnya secara fitrah nggak gali lah kalau orang itu gitu ya. Aman lah dari binatang. Gitu, itu batasannya. Dan yang lebih tahu biasanya penjaga kuburan. Kan dia biasanya hafal tuh. Oh ini udah ditumpuk sian, ini udah tanah yang kosong sebelah sana. Biasa hafal gitu kan. Kita bisa konsultasikan kepada mereka yang lebih paham kalau masalah batasan. Tapi secara syar'i intinya jenazah itu selamat dari galian binatang. Ya, wallahu a'lam. Kalau ada orang masih gali jenazah, ada apa? Berarti dia lebih buruk daripada binatang kan begitu. Jadi kalau secara syariat selamat dari galian binatang. Tapi kalau pengen pastinya, secara fakta di lapangan bisa ditanya sama petugas kuburan. Ini biasanya berapa gitu dikatakan jarak aman untuk tumpukan. Kalau udah tumpukan ke berapa, mereka paham biasanya. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Pertama tadi sudah bilang kubur seperti ini. Sekarang yang saya tanyakan, orang yang kubur seperti itu, dan bagaimana kalau orang yang matinya di laut, yang misalnya jebol pesawat dan sebagainya, dan yang lain, apa bedanya kuburan dengan alam barzah itu? Bedanya di mana gitu? Dan yang kedua tentang tadi wasiat Rasulullah, dilarang membangun di atas kuburan. Lah kenapa wasiat Rasulullah itu kan kenapa dikubur di dalam kamar ke rumahnya gitu? Dan kemudian yang lain itu banyak ulama yang melanggar aturan seperti itu, justru ulama itu sendiri banyak di masjid pakai apa namanya itu orden dan lain sebagainya. Contoh seperti warna masjid itu bagaimana tadi? Iya. Ini saya catat dulu biar saya nggak tanya lagi nanti. Saya udah catat. Pertanyaan yang pertama, bagaimana orang yang meninggal di laut? Tadi masalah kuburan ya. Kita udah sampaikan pertemuan yang sebelumnya ya. Ada syak, ada lahat. Syak itu yang lubangnya di tengah. Kalau lahat di samping. Yang lebih afdal adalah lahat. Akan tapi di tempat-tempat tertentu yang lebih afdal adalah syak, karena tanahnya mungkin nggak bisa dibuat lahat dan yang lain-lain. Ini dikonsultasikan kepada penjaga kuburan di daerah tersebut. Jelas insya Allah ya. Tapi dua-duanya syar'i. Syak lubangnya di tengah atau lahat lubangnya di samping, dua-duanya syar'i. Jelas poin yang ini ya. Kemudian yang ditanyakan bagaimana orang yang mati di laut, kemudian mungkin dimakan ikan habis, selesai, atau hancur dan seterusnya. Kalau tidak hancur, ditemukan jenazahnya, maka dikuburkan seperti biasa. Dalam artian dia dimandikan. Loh dia kan udah di laut, udah mandi. Ya itu lain lagi. Tetap dia dimandikan, dia dikafankan, dia disolatkan, dan dia dikuburkan. Kalau jenazahnya diketemukan utuh dan seterusnya. Jelas insya Allah. Tapi kalau jenazahnya hancur, hilang, ya sudah. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh berarti dia tetap bebas, dia bebas dong dari nikmat kubur, dari sisa kubur? Jawabannya enggak. Ini masalah gaib. Dia tetap tidak bebas dari itu. Yang lebih tahu adalah Allah. Jelas? Jelas? Ya, yang saya tanyakan bedanya maksudnya antara kubur dan barzah gitu maksudnya. Itu pertanyaan yang ketiga. Kita sekarang lagi jawab pertanyaan yang pertama, bagaimana orang yang meninggal di laut. Seperti itu ya. Orang yang meninggal di laut, kalau dia diketemukan jenazahnya utuh, maka diperlakukan normal. Mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Jelas? Tapi kalau jenazahnya tidak utuh, ya sudah, selesai. Di luar kemampuan kita. Jelas insya Allah? Jelas. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa bedanya kuburan dengan barzakh? Kalau kuburan ini seperti yang kita ketahui. Tapi kalau barzakh ini adalah alam setelah alam dunia. Kan ada alam rahim,
Ada alam dunia, ada alam barzakh, ada alam akhirat. Jadi barzakh itu adalah alam sebelum akhirat. Seperti apa? Wallahu alam, kita tidak ketahui. Ini masalah gaib. Sekali lagi, apa bedanya barzakh dengan kuburan? Kalau kuburan bahasa kita. Tapi kalau bahasa syar'inya barzakh, alam setelah alam dunia, alam sebelum alam akhirat, surga dan neraka. Itu barzakh. Di sana ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Walaupun tulang belulang udah hancur, walaupun ketika digali udah hancur, udah hilang, ataupun ketika dia masih utuh, ya sama aja wallahu alam, dia ngalamin nikmat kubur apa siksa kubur kita nggak tahu. Bahkan orang yang di laut pun habis nggak dikuburin juga ngalamin itu. Jelas insyaallah? Jelas. Kemudian yang ketiga, wasiat Rasulullah, nggak boleh bikin bangunan di atas kuburan. Pertanyaan, kenapa banyak ulama yang melanggar? Banyak kuburan-kuburan ulama di atasnya dibikin bangunan, dibikin rapi, dibikin cakep, seperti itu ya. Sekarang yang pertama dulu, Rasulullah SAW kuburannya kan digituin ya. Di atasnya ada tembok apa gitu ya. Yang pertama itu bisa jadi sebagai penggantikan gini. Rasulullah dikuburkan di kamarnya Aisyah. Ini kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya, kitab Tauhid terakhir. Yang nanya lagi pertemuan yang akan datang. Sekarang kita jawab dulu ya. Wasiat Rasulullah nggak boleh bikin bangunan di atas. Sementara kubur Nabi kok ada bangunan-bangunan, kubur para ulama kok ada bangunan-bangunan seperti itu ya. Kok pada melanggar seperti itu. Yang pertama, kuburan Rasulullah itu aslinya kan di kamarnya Aisyah. Dan kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, lahir pada tahun 1115 Hijriah. Beliau mengatakan di antara penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, beliau diwafatkan di kamarnya Aisyah, dikuburkan di situ. Orang kagak ada yang berani datang. Yang datang cuman Aisyah doang. Kemudian Abu Bakar meninggal, dikubur samping Nabi. Aisyah datang ziarah. Kemudian Umar meninggal, dikuburkan di samping Nabi. Aisyah datang buka jilbab, nggak jadi. Kata Aisyah bilang apa? Ini Rasulullah suami saya, Abu Bakar bapak saya, ada Umar orang lain. Jangan buka jilbab. Saya malu sama Umar. Padahal Umar udah mati di kuburannya itu. Saking bertakwanya Aisyah radhiyallahu anha. Kalau perempuan sebagian sekarang nggak ada malu-malunya gitu kan? Ya mungkin tadi lah jauh dari ilmu, nggak baca kitab dan lain-lain lah. Atau belum dapat hidayah mungkin, atau belum siap bahasa mereka begitu ya. Jadi Rasulullah beda. Kalau Rasulullah kuburannya sekarang di Masjid Nabawi begitu, ketahuilah para ulama udah banyak mengingkari. Tapi ulama sama umara kan lebih kuat umara kan gitu ya. Ya sudah. Dalil tetap omongan Nabi SAW. Dalil tetap omongan Nabi SAW. Kemudian tadi ditanyakan banyak kuburan para ulama yang dibangun cakep-cakep begitu. Kayak saya kemarin berangkat ke Turki, itu saya ke beberapa masjid, itu kata mereka itu kuburan orang soleh, si fulan, itu pada cakep-cakep kuburannya, dibangun di atasnya. Nah, di sini kalau yang tadi kita sebutkan di awal, kalau kita mempelajari syariat Islam, isinya seperti hadis yang tadi kita simak, ternyata begitu-begitu dilarang. Jelas insya Allah. Tapi kalau kita ngelihat orang-orang Islam, ya beda-beda. Ada yang begitu-begitu gitu. Dan itu bukan dalil, bukan berarti apa yang mereka lakukan benar. Sehingga kalau kita nanya aturan Islam kayak bagaimana, kayak dibilang sama Nabi. Terus sebagian ulama yang katanya ulama, mungkin kita tahu dia ulama fulan, tapi kuburannya cakep masya Allah, maka tetap kalau kita baca aturan Nabi itu menyalahi aturan Nabi. Berarti salah dong. Bagaimana? Apa kita rusakin, kita hancurin? Ya enggak juga. Emang kita siapa? Karena dalam amar ma'ruf nahi, dalam ingkar mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, ada namanya ingkar mungkar, tahapannya ada 3. Yang pertama ingkar mungkar, kalau bisa dengan tangan dirusakin, diganti, ya bagus.
Kalau kita pemerintah. Kalau nggak bisa, maka dengan lisan kita bilangin pemerintah atau pengelola-pengelolanya. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, maka dengan hati kita menyayangkan saja. Kok ulama tapi kuburannya begitu, iya nggak? Itu sudah yang terakhir. Nabi mengatakan wadzalika adhaful iman. Itu iman yang paling lemah sudah. Yang aneh, yang kagak ada iman sama sekali, dia setuju-setuju aja, dia dukung lah. Orang kan masing-masing, pendapat kan masing-masing. Ini hawa nafsu yang ngomong. Orang jahil. Jelas insya Allah. Jadi kalau kita bicara syariat Islam, kayak apa yang dibilang sama Nabi Muhammad. Tapi kalau kita bicara orang-orang Islam, ya orang Islam ada yang begini, ada yang begitu, macam-macam. Iya kan? Jelas insya Allah. Dan yang lain-lain sama. Sholat 5 waktu apa hukumnya? Wajib. Orang yang meninggalkan sholat, apa hukumnya? Sebagian ulama menyebut hukumnya kafir. Sebagian ulama menyebut hukumnya kafir. Sebagian ulama menyebut hukumnya enggak kafir, tapi dia dipanggil dibunuh. Ini menunjukkan kerasnya ancaman orang yang ninggalin sholat. Dia udah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dia libur, dia tinggalin. Itu dipanggil orang kayak begitu. Sebagian ulama bilang kafir, sebagian ulama bilang dia dibunuh begitu. Saking tegasnya itu. Memang aturan dalam Islam seperti, cuma ini aturan dalam pemerintah Islam. Bukan kita ngambil sikap kita bunuh orang, bukan. Ya. Jadi kalau kita bicara syariat Islam, ya aturannya begitu, keterangannya begitu. Tapi kalau kita bicara orang-orang Islam, ya orang Islam gitu, ada yang rajin sholat, ada yang malas sholat, ada yang sholatnya bolong-bolong. Tapi apakah kita kafirkan mereka? Ya enggak juga. Ntar dulu kalau kafir mengkafirkan, sesat mensesatkan, ntar dulu kan gitu. Semuanya dengan ilmu. Ini ada pembahasan secara khusus lebih panjang lagi. Cuma karena waktu berbatas, udah lewat 5 menit, cukup insyaallah. Dan nanti kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Kita ketemu lagi hari Ahad pekan keempat insyaallah, tanggal 24. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.